Sosialisasi jenis tindak pidana korupsi dan pencegahannya ini digelar oleh KPK di gedung DPRD Jatim. Sosialisasi dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Jatim serta Forpimda Jatim. Kasatgas Koordinasi KPK, Irawati mengatakan tindak pidana korupsi terjadi karena adanya kesalahan pada tata kelola administrasi atau kesalahan dari sisi tindak pidana korupsi. Perbaikan tata kelola dapat dilakukan dengan cara mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku pada setiap area. Selain itu, KPK mendorong terciptanya sistem yang meminimalisir peluang terjadinya tindak pidana korupsi, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, baik pusat maupun daerah. Hal ini dalam rangka pencegahan korupsi serta memperoleh informasi terkait dengan dugaan adanya potensi korupsi. Petty corruption atau korupsi skala kecil sering terjadi di layanan publik, yakni yang terjadi antara pejabat publik dengan masyarakat, di mana hal tersebut terjadi antara masyarakat sebagai penerima layanan dan aparatur sipil sebagai pemberi layanan. Masih banyak ya petty corruption yang terjadi di layanan publik, di mana dua hal ini antara masyarakat sebagai penerima layanan dan aparatur sipil negara sebagai pemberi layanan masih banyak kita temukan terkait dengan hal-hal yang dianggap kecil, dianggapnya itu udah biarin, tapi itu petty corruption yang banyak terjadi di Indonesia. Pembiaran ini yang kami harapkan kalau dari sisi tadi gunung es ya, petty corruption ini kita minimalisir. Karena apa? Karena ternyata petty corruption ini merupakan rekomendasi dari indeks perilaku anti korupsi yang dikeluarkan oleh negara ini setiap tahunnya melalui BPS. Ternyata ada dua hal, petty corruption dengan money politik. Nah, lagi sekarang mau tahun pemilu, tahun pilkada, tahun pilpres, hasil rekomendasi indeks perilaku anti korupsi yang dikeluarkan oleh BPS ini adalah bagaimana kita bersama-sama minimalisir adanya petty corruption sama tolak hajar serangan tajam. Ketua Komisi A DPRD Jatim, Maijen TNI Purnawirawan Istu Hari Subagio mengaku, dengan adanya sosialisasi tentang bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dan pencegahannya, anggota Dewan mendapat pemahaman langsung dari KPK. Lantaran, tidak semua anggota Dewan memahami kegiatan atau tindakan yang dapat menimbulkan permasalahan hukum. Dalam sosialisasi, ada legislator yang mengajukan pertanyaan, namun penjelasan KPK belum bisa memberi gambaran secara luas, sehingga perlu ada pertemuan-pertemuan yang serupa agar memberi pemahaman secara detail lagi. Jadi kalau menurut saya harus mensyukuri dengan adanya sosialisasi, kan tidak semua anggota Dewan itu semuanya paham tentang permasalahan hukum, permasalahan hal-hal yang dilarang dan menjadi pengawasan oleh aparat hukum maupun termasuk KPK sendiri. Nah, dengan tadi disosialisasikan kita sangat paham dan itu mudah-mudahan menjadikan pengertian, pemahaman bagi seluruh anggota Dewan tidak melanggar hal-hal yang berlawanan dengan hukum. Apalagi dengan kita kemarin ada OTT, ya, kita nggak pungkiri lagi. Ya, mudah-mudahan seperti yang sampaikan tadi, hampir tiap tahun ada. Ya, mudah-mudahan ke depan sudah nggak ada lagi. Harapan kita itu, dan tadi kan ada beberapa pertanyaan dan penjelasan itu kan belum bisa memberikan gambaran secara luas. Nah, sehingga perlu ada pertemuan-pertemuan yang serupa. Dengan adanya sosialisasi KPK, Istu berharap tidak ada lagi pejabat pemerintah yang melanggar hal-hal yang melawan hukum. Apalagi sebelumnya di DPRD Jatim sendiri ada yang terkena operasi tangkap tangan atau OTT. Dari Surabaya, Adi Suprayitno melaporkan.